Makar berkedok moral, saat pensiunan serbu wakil presiden sah. Ketika rakyat telah menjatuhkan pilihan lewat pemilu yang sah dan transparan, ketika Gibran Rakabuming Raka resmi mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden Republik Indonesia, justru muncul segelintir suara nyaring dari balik panggung sejarah, usulan pemakzulan. Bukan dari partai politik, bukan dari institusi resmi, melainkan dari Forum Purnawirawan TNI Polri yang seolah hendak menghidupkan kembali demokrasi jalan pintas. Usulan pemakzulan Gibran yang dilayangkan dengan alasan putusan Mahkamah Konstitusi cacat hukum adalah bentuk penghinaan terhadap nalar hukum dan politik publik. Gibran tidak melangkahi hukum, ia maju melalui celah legal yang dibuka oleh lembaga yudikatif tertinggi di negeri ini. Bila kemudian keputusan itu dianggap cacat oleh sebagian pihak, jalan koreksi yang sah bukanlah pemakzulan, melainkan judicial review, legislasi korektif, atau gugatan hukum. Bukan orasi politik berkedok moralitas dari para pensiunan jenderal. Mengatasnamakan moral, mereka sesungguhnya sedang mempertontonkan ambisi yang belum padam. Pensiunan yang seharusnya jadi penjaga warisan konstitusi, justru menyerang pemerintahan sah dari belakang panggung. Menggunakan simbol-simbol patriotisme untuk menjustifikasi kehendak politik sendiri adalah bentuk manipulasi sejarah. Mereka bukan penjaga demokrasi, mereka adalah pemain lama yang belum selesai dengan masa lalu. Mengapa baru sekarang suara mereka lantang? Mengapa saat putusan MK keluar mereka tidak menempuh jalur hukum dan justru menunggu sampai kekuasaan terbentuk baru kemudian menabuh genderang pemakzulan? Ini bukan soal hukum, ini soal kalkulasi politik. Dan ironisnya, semua dibungkus dengan narasi penyelamatan bangsa. Padahal yang ingin diselamatkan bukan republik, tapi ego dan pengaruh yang memudar. Lebih ironis lagi, mereka seakan lupa atau pura-pura lupa bahwa Gibran bukan sekadar wakil presiden. Ia juga adalah wakil Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia, posisi yang secara struktural berada di atas seluruh aparat militer, aktif maupun pensiun. Maka, ketika para purnawirawan yang dulunya tunduk pada struktur komando kini menyerang wakil Panglima tertinggi yang sah, publik patut bertanya, ini suara hati nurani atau bisikan makar? Logika mereka tak hanya cacat hukum, tapi juga mencederai nilai-nilai militer yang dulu mereka bela mati-matian, loyalitas, disiplin, dan penghormatan terhadap pimpinan negara. Apakah mereka kini membangkang terhadap republik yang dulu mereka sumpah bela? Apakah mereka lupa bahwa membangkang terhadap pimpinan tertinggi yang sah adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi? Sementara itu, suara yang jauh lebih tenang dan bijak datang dari Persatuan Purnawirawan TNI Polri yang tetap mendukung Prabowo Gibran. Mereka memahami bahwa stabilitas negara lebih penting dari ambisi segelintir elit. Mereka tahu bahwa demokrasi tidak boleh diganggu hanya karena kelompok tertentu tidak puas. Rakyat sudah memilih. MPR tidak sedang buta atau tuli. Maka, bila ada yang mencoba menyulut pemakzulan dengan bumbu emosi dan agenda pribadi, publik berhak melawan. Ini bukan semata membela Gibran sebagai pribadi, tapi membela martabat demokrasi Indonesia. Biarkan para pemimpin baru bekerja. Biarkan sejarah yang menguji. Tapi hentikan upaya makar berkedok moral dari mereka yang belum rela kehilangan kuasa. Rakyat sudah memilih. Pemilu sudah selesai. Gibran Rakabuming Raka sekarang adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, dan otomatis, Wakil Panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Itu fakta konstitusional, bukan opini. Tapi sekarang, sekelompok purnawirawan TNI Polri, yang dulu bersumpah setia kepada Republik, malah meneriakkan satu kata berbahaya, pemakzulan. Pertanyaannya, siapa kalian? Apa dasar moral dan hukumnya? Dan lebih penting lagi, apa motif sebenarnya? Kalau kalian bilang putusan MK cacat hukum, kenapa tidak gugat waktu itu? Kenapa tidak uji secara konstitusional? Kenapa diam waktu keputusan itu diketok, dan baru bicara setelah Prabowo Gibran menang? Ini bukan gerakan penyelamatan bangsa. Ini adalah makar berkedok moral. Ini upaya menggulingkan wakil presiden hanya karena kalian tak rela kekuasaan pindah tangan. Dan mari kita ingat, Gibran bukan cuma wapres. Dia adalah wakil Panglima tertinggi. Apa artinya? Dia berada di atas semua struktur militer.
Maka saat kalian, para pensiunan, menyerang posisi itu, kalian secara langsung sedang menantang hierarki tertinggi yang dulu kalian bela mati-matian. Apa ini bentuk pembangkangan? Atau ambisi pribadi yang belum padam? Yang jauh lebih terhormat, justru para purnawirawan seperti Agung Gumelar, Wiranto, dan tokoh-tokoh lain yang mendukung stabilitas, mendukung demokrasi, dan memilih diam saat bangsa butuh ketenangan. Kepada mereka yang teriak pemakzulan, kami bilang, hentikan. Demokrasi ini bukan panggung nostalgia kalian. Biarkan para pemimpin baru bekerja. Jangan ganggu negeri ini hanya karena kalian sudah tidak di pusat komando. Kami rakyat melihat. Dan kami akan melawan segala bentuk makar yang dibungkus dengan moralitas palsu. Usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah tamparan keras terhadap kehendak rakyat. Sebuah penghinaan terhadap konstitusi yang mereka dulu bersumpah bela. Gibran adalah wakil presiden hasil dari proses demokrasi, lewat pemilu, lewat suara rakyat, bukan hasil penunjukan atau aklamasi ruang gelap. Maka ketika ada sekelompok purnawirawan mencoba mendikte MPR untuk mencopotnya, publik patut bertanya, siapa kalian sebenarnya? Ingat, bukan hanya Gibran yang sedang kalian serang, tapi kehendak rakyat dan konstitusi Republik Indonesia. Pensiunan teriak makar, Gibran bukan anak kecil yang bisa dicopot semau kalian. Ketika para purnawirawan TNI Polri, yang dulu dielu-elukan sebagai patriot, kini berdiri di barisan yang menggugat legitimasi wakil presiden hasil pemilu yang sah, maka ini bukan lagi dinamika demokrasi. Ini bentuk pembangkangan. Ini makar. Apa mandat moral kalian? Apa legitimasi kalian mengusulkan pemecatan pemimpin yang sah? Kalian bukan lembaga negara, bukan wakil rakyat, dan bukan penjaga konstitusi. Kalian hanya barisan pensiunan yang tak rela kehilangan pengaruh. Yang lebih memalukan adalah dalih kalian, katanya karena putusan MK cacat hukum. Kalau memang bermasalah, kenapa tidak digugat lewat jalur hukum? Kenapa tidak ajukan judicial review atau laporan resmi ke Mahkamah Kehormatan MK? Tapi tidak. Yang kalian lakukan adalah teriak di panggung opini publik, memanaskan suasana, memicu instabilitas. Lebih konyol lagi, kalian menggugat seorang wakil Panglima tertinggi TNI Gibran, sebagai wakil presiden, menempati posisi puncak dalam struktur militer. Dan kalian, yang dulunya tunduk pada rantai komando, sekarang berani menantang wakil Panglima sendiri? Ini bukan keberanian. Ini pengkhianatan terhadap disiplin militer yang kalian banggakan sendiri. Anwar Usman, yang dijadikan kambing hitam seolah jadi pintu masuk menggugat Gibran, justru bersikap lebih negarawan. Dia memilih diam. Dia tidak latah merespons provokasi. Karena dia tahu, ini bukan lagi soal dirinya. Ini soal keberlangsungan pemerintahan sah dan stabilitas nasional. Lebih dari itu, langkah Forum Purnawirawan ini bukan sekadar usulan biasa. Ini adalah gejala gangguan pada demokrasi. Gejala bahwa ada kelompok yang tidak rela kalah secara konstitusional, lalu mencari-cari celah untuk mendiskreditkan proses pemilu. Mereka tidak menggugat sistem, mereka menyerang hasilnya karena tidak sesuai selera. Untungnya, tidak semua purnawirawan ikut gila. Masih ada tokoh-tokoh seperti Agung Gumelar dan Wiranto yang berdiri di sisi waras Republik. Mereka paham bahwa kekuasaan tidak boleh diganggu hanya karena sakit hati atau nostalgia kekuasaan masa lalu. Mereka mengerti, jika demokrasi kita terus diganggu oleh orang-orang yang tak punya mandat publik, maka kita sedang berjalan mundur ke masa otoritarianisme berbaju patriotisme palsu. Rakyat sudah memilih. Gibran sudah dilantik. Prabowo sudah siap memimpin. Maka tugas kita sekarang adalah menjaga stabilitas, mendukung transisi pemerintahan, dan menolak segala bentuk upaya makar halus dari siapapun, termasuk dari mereka yang dulu berpangkat tapi sekarang kehilangan arah. Kalau para purnawirawan ini masih ingin berpolitik, silakan buat partai. Ikut pemilu. Jangan sembunyi di balik label nasionalis untuk menabrak konstitusi. Demokrasi ini milik rakyat, bukan milik pensiunan.